Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Raungan itu mirip dengan gemuruh guntur yang bergema dari pagoda abadi primordial. Raungan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang fokus dan wajah mereka menjadi dingin. Mereka bisa merasakan bahwa suasana antara klan Buddha kuno dan klan Maha kuno menegang dengan niat membunuh yang mengerikan mengalir. Sepertinya Mu Chen tidak bisa terus bersembunyi lagi. Apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah bersembunyi selama setengah tahun. Dia tidak mungkin tinggal di dalam selamanya, kan? Dilihat dari momentum klan Maha kuno, tidak mungkin mereka membiarkan masalah ini begitu saja. Bagaimanapun, dia masih muda. Aku bertanya-tanya berapa banyak keributan yang akan dia timbulkan di luar. Klan Buddha kuno mungkin kuat, tetapi ini adalah wilayah klan Maha kuno. Jika perkelahian pecah, siapa yang tahu siapa yang akan menderita? Pada saat itu, tubuh abadi primordial mungkin direbut oleh klan Maha kuno. Bisikan bergema dari luar kota, semua orang jelas merasa bahwa hilangnya Mu Chen adalah untuk menghindari klan Maha kuno. Tetapi klan Maha kuno dan klan Buddha kuno tidak peduli dengan suara-suara itu, mata mereka terfokus pada pagoda abadi primordial dengan emosi yang berbeda di mata mereka. Di bawah perhatian mereka, pagoda abadi primordial bergetar dengan lingkaran cahaya pancaran yang terpancar. Setelah itu, seberkas cahaya membubung ke langit dari pagoda. Mengangkat kepalanya tanpa emosi, Mahatian melihat puncak pagoda. Ada sosok ramping yang perlahan muncul di hadapan semua orang. Siluet itu ramping dan pakaiannya berkibar dengan lembut, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dengan kilau seperti batu giok di wajahnya. Cahaya keemasan beredar di sekujur tubuhnya, memancarkan aura misterius. Siluet itu secara alami adalah Mu Chen, yang telah diasingkan di pagoda abadi primordial selama setengah tahun. Di bawah tatapan itu, Mu Chen tenang, dia sudah merasakan atmosfer yang menekan ketika dia melangkah keluar dari pagoda abadi primordial. Menghadapi situasi ini, dia mungkin benar-benar agak gugup jika kekuatannya sebelum dia melangkah ke pagoda abadi primordial. Lagi pula, dia tidak bisa mempertahankan ketenangan dalam pikirannya jika dia tidak cukup kuat. Sangat disayangkan bahwa dalam setengah tahun itu, peningkatan kekuatannya tak terlukiskan. Sungguh tontonan yang agung, meskipun saya beruntung diakui oleh tubuh abadi primordial. Saya merasa tidak enak menerima sambutan seperti itu dari klan Maha kuno. Mu Chen menyapu pandangannya dan melihat formasi menakutkan di atas panggung. Dia tersenyum ketika dia melihat Mahatian dan dua tetua yang berdiri di belakangnya. Di luar kota, semua orang tidak bisa menahan senyum ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mu Chen benar-benar berani. Semua orang tahu bahwa klan Maha kuno memiliki niat buruk, dan kata-katanya pada dasarnya merupakan tamparan bagi wajah klan Maha kuno. Aku hanya takut kamu tidak bisa menikmati kekayaan seperti itu, Mahayu mencibir. Dia kehilangan kekayaan besar ketika dia dikalahkan oleh Mu Chen, menyebabkan klan Maha kuno mereka kehilangan tubuh abadi primordial. Waktunya di klan Maha kuno selama setengah tahun terakhir tidak bagus, dan jika bukan karena Mahatian menjadi saudaranya, dia akan diperlakukan sebagai orang berdosa. Jadi ketika dia melihat Mu Chen sekarang, dia secara alami tidak bisa menahan emosinya. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan berbicara, Mahatian menghentikannya lalu menatap Mu Chen dengan senyum dan nada hangat. Teman, bakatmu benar-benar luar biasa untuk mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Betapa mengejutkannya. Melihat Mahatian, Mu Chen menjawab, Patriark, Anda terlalu memuji saya. Jika Mahayu sedikit lebih bijaksana untuk membedakan bahwa siluet emas gelap itu palsu, saya mungkin tidak akan tenggelam dalam tubuh abadi primordial. Kelopak mata Mahayu berkedut dengan urat menggeliat di dahinya. Pada saat ini, dia bahkan ingin membunuh Mu Chen. Mengangguk kepalanya, Mahatian berkata, tapi saya yakin Anda tahu bahwa klan Maha kuno saya telah menjaga tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun. Kami telah menghabiskan waktu kami, jadi bukankah tidak pantas bagimu untuk mengambilnya? Mata Mu Chen menyipit, disitulah Anda salah. Tubuh abadi primordial adalah sesuatu yang Kaisar Abadi tinggalkan di sini untuk mencari pemilik yang tepat. Lebih jauh lagi, dia bahkan menyebarkan teknik kultivasi dari Great Solar Unding Body dan Immortal Golden Body ke Ancient Maha Clan Anda. Itu berarti bahwa klan Maha kuno Anda sebenarnya memiliki keunggulan dibandingkan orang lain.
Itu bisa dianggap sebagai pembayaran yang diberikan Kaisar Abadi kepada klanmu. Tapi sayang sekali tidak ada seorang pun dari klan Maha Kuno yang berhasil mendapatkan pengakuan tubuh abadi primordial. Jadi tidak ada yang bisa kamu salahkan. Nada bicara Mu Chen tidak sabar atau cemas. Itu tanpa rasa takut, yang menyebabkan banyak orang mengangguk setuju. Klan Maha Kuno menjaga tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun, dan mereka bahkan memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada orang lain. Namun, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kegagalan mereka. Maha Tian menyipitkan matanya dan senyum ramah di wajahnya ditarik. Aku tidak akan repot-repot berbicara, tapi aku punya saran. Saya harap Anda dapat meninggalkan tubuh abadi primordial dengan klan Maha Kuno saya selama 100 tahun. Saya bersumpah bahwa kami sama sekali tidak akan menghentikan Anda mengambilnya 100 tahun dari sekarang. Apa yang kamu katakan? Ketika suara Maha Tian bergema, bahkan senyum mengejek muncul di bibir Mu Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa surgawi suci akan begitu tak tahu malu dengan kata-katanya. Meninggalkan tubuh abadi primordial di klan Maha Kuno selama 100 tahun, selama ada yang bukan anak berusia 3 tahun, tidak ada yang akan percaya itu. Sepertinya patriark yang mulia dari klan Maha Kuno tidak menginginkan wajahnya lagi. Sebuah suara dingin terdengar, King Yanjing tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan ejekan dalam kata-katanya. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Mu Chen menjawab, Patriark klan Maha Kuno, berhenti bercanda, karena tubuh abadi primordial telah mengakui saya sebagai pemiliknya. Maka saya hanya bisa mengambilnya karena nasibnya dengan klan Anda sudah berakhir. Ketika suara Mu Chen mendarat, seluruh wilayah tersapu dalam keheningan. Memandang Mu Chen dengan acuh tak acuh, Maha Tian berkata, jadi, Anda tidak bersedia memenuhi keinginan kecil klan Maha Kuno saya ini. Ketika dia selesai berbicara, aura Saint Heavenly Sovereign yang luar biasa menyapu yang menyelimuti Mu Chen. Saat tekanan menyebar, baik atmosfer dan energi spiritual membeku di ruang sekitarnya. Tekanan Saint Heavenly Sovereign yang menyapu turun menuju tubuh Mu Chen. Itu adalah tekanan dari penguasa surgawi suci. Anehnya, tidak ada jejak ketakutan di mata Mu Chen, sebaliknya, itu diganti dengan cibiran. Sebelum memasuki pagoda abadi primordial, dia mungkin telah dibuat tidak dapat bergerak ketika menghadapi tekanan dari penguasa surgawi suci, tapi setelah 5 tahun mengasingkan diri, dia berhasil memperbaiki tubuhnya menjadi immortal fisike. Pada saat ini, kekuatan tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penguasa surgawi suci. Dengan demikian, Mu Chen mengepalkan tinjunya dan memancarkan kecemerlangan emas, dagingnya menggeliat dan tubuhnya berubah menjadi emas. Demikian pula, energi menakutkan meledak dari tubuh Mu Chen. Hanya dalam sekejap, batasan di ruang angkasa itu hancur seperti pecahan kaca. Hanya dalam sekejap mata, tekanan mengerikan telah menghilang. Apa? Banyak orang di luar kota berseru dengan banyak penguasa surgawi terkejut. Itu karena mereka tahu teror dari penguasa surgawi suci, dan bahkan penguasa surgawi abadi tahap akhir tidak dapat bergerak di bawah batasan mereka. Tapi Mu Chen menyelesaikannya dengan mudah. Ketika sesepuh dari klan Maha Kuno melihat pemandangan ini, wajah mereka tersapu oleh ketidakpercayaan. Hanya Maha Tian dan 2 lelaki tua yang berdiri di belakangnya yang mengerti apa yang terjadi. Wajah mereka langsung tenggelam saat mereka menatap tubuh Mu Chen. King Yanjing dan Fu Tusuan, yang akan bergerak, tercengang ketika mereka melihat Mu Chen, sebelum bertukar pandang dan menarik napas dingin. Suara gemetar bergema dari mulut mereka yang menyapu gelombang keheranan di wilayah ini. Itu, Saint Fisike, ketika suara Saint Heavenly Sovereigns bergema, itu langsung menyebabkan keributan antara langit dan bumi. Karena semua orang tercengang, mereka terperangah saat melihat siluet ramping itu. Di dunia 1000 besar, penguasa suci surgawi setara dengan kaisar yang mengabaikan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Saint Heavenly Sovereigns langka, semua orang tahu bahwa Saint Fisike lebih langka. Bagaimanapun, jalur fisiknya sulit, dan itu membutuhkan peluang yang menakutkan untuk mengolahnya ke tingkat Saint. Di dunia 1000 besar, mereka yang memiliki Saint fisik dapat dihitung dengan 1 tangan. Ada 5 penguasa surgawi suci yang hadir. Tetapi bahkan Maha Tian tidak memiliki fisik suci. Itu karena kelangkaannya, semua orang terkejut dengan ketidakpercayaan ketika mereka mendengar bahwa Mu Chen mencapainya. Dia,
Dia memiliki Sein Fisike, Suan Guang dan Motong memiliki keheranan di wajah mereka dengan mulut melebar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, karena itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Pada saat ini, mereka akhirnya memadamkan pikiran yang tidak menyenangkan di benak mereka. Saat Mu Chen memiliki Sein Fisike, itu berarti dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan Sein Heavenly Sovereigns. Dalam hal kekuatan, dia telah melampaui mereka berdua. Mu Chen sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark klan Buddha kuno. Namun, mereka memiliki perasaan yang rumit. Saat itu, Mu Chen membutuhkan arai spiritual pelindung untuk menghadapi mereka. Tapi sekarang, mereka tidak akan bisa menembus pertahanan Mu Chen jika dia berdiri di sana dan membiarkan mereka menyerangnya. Lagi pula, Sein Fisike bukanlah lelucon. Tidak buruk, tidak buruk. Futu Suan membelai janggutnya. Bahkan seseorang yang keras kepala seperti dia tidak bisa menahan senyum. Rupanya, dia juga terkejut dengan kenyataan ini. Sepertinya Chener pasti telah mengolah Sein Fisike menggunakan kesempatan yang diberikan oleh tubuh abadi primordial kepadanya. King Yanjing tersenyum dan dipenuhi dengan kebanggaan. Pola pikir anak nakal itu cukup bagus. Dia tahu bagaimana merendahkan diri dan tidak sombong karena dia mendapatkan tubuh abadi primordial. Dia tahu bagaimana tinggal di pagoda dan meningkatkan kekuatannya sebelum muncul. Futu Suan memuji, jika orang lain telah memperoleh tubuh abadi primordial, mereka mungkin akan dianggap arogan, dan malapetaka mereka tidak akan lama lagi. Saat dia memuji, tetua klan Mahakuno pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen, yang bahkan tidak bisa berurusan dengan Mahayu setengah tahun yang lalu, akan memiliki Sein Fisike. Itu berarti bahwa kekuatan Mu Chen kini telah tumbuh ke ketinggian yang luar biasa dengan kualifikasi untuk melawan penguasa surgawi suci. Di sisi lain, mata Mahayu menjadi merah dan berharap dia bisa mencabik-cabik Mu Chen. Itu karena kesempatan ini adalah miliknya, dan jika bukan karena penampilan Mu Chen, dia akan menjadi satu-satunya orang di klan Mahakuno yang memiliki Sein Fisike. Jika budidaya energi spiritualnya mencapai tingkat Sein, maka kemampuan bertarungnya bahkan akan melebihi Mahatian dan menjadi yang terkuat di klan. Jika dia tahu tentang ini, dia akan kembali ke benua Great Law. Tapi sayang sekali penyesalan itu tidak datang dalam bentuk pil. Jadi ketika dihadapkan dengan transformasi Mu Chen, penyesalan di hati Mahayu hampir membuatnya gila. Mata Mahatian juga menjadi gelap. Namun, dia mempertahankan ketenangannya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menekan emosi di dalam hatinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memiliki Sein Fisike. Tidak heran mengapa Anda begitu sombong dan menolak niat baik klan Mahakuno saya. Niat baik, Mu Chen tersenyum. Niat baikmu itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Tidak hanya Mahatian yang kuat sebagai patriark, tetapi wajahnya juga tebal dan bisa secara terbuka mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Wajahnya tidak bergerak saat dia dengan acuh tak acuh menjawab. Awalnya aku ingin berbicara baik denganmu, tetapi karena kamu sombong karena Sein Fisikemu, maka aku akan memberitahumu pikiranku hari ini. Terlepas dari pikiran Anda, tubuh abadi primordial harus ditinggalkan. Haha, nada yang bagus, hari ini, saya akan melihat bagaimana klan Mahakuno Anda akan membuatnya meninggalkan tubuh abadi primordial. Suara dingin King Yanjing berteriak. Mata Mahatian menjadi gelap dengan niat membunuh dingin yang beredar di matanya saat dia menoleh ke King Yanjing. Jadi klan Buddha kuno Anda telah memutuskan untuk memulai perang dengan klan Mahakuno saya? Jika bukan karena klan Mahakuno Anda yang begitu sombong, kami tidak akan mau berperang, Futu Suan menjawab. Mengangguk kepalanya, Mahatian menghela nafas. Saya berharap kalian tidak akan menyerah, jadi aku hanya bisa menggunakan bantuan hari ini. Ketika dia selesai berbicara, Mahatian melihat ke ruang di depannya dan berkata, Saudara Heitian, tolong tunjukkan dirimu. Ketika Mahatian selesai berbicara, langit menjadi gelap dengan kegelapan menyebar dan melahap semua cahaya. Kegelapan dengan cepat menyebar, tetapi juga dengan cepat surut. Tetapi ketika kecerahan kembali, ada sepetak kegelapan yang tampak seperti lubang hitam sebelum dua siluet muncul. Melihat keduanya berdiri di depan, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan datang dari mereka berdua. Jelas, mereka berdua adalah penguasa surgawi suci. Klan terminal kuno, Heitian, Heidi, apakah kalian berdua akan ikut campur dalam masalah ini?
wajah Qing Yanjing dan Fu Tuzuan telah berubah dengan penampilan mereka berdua. Klan terminal kuno, hati Mu Chen bergetar. Dia telah menemukan identitas kedua pendatang baru itu. Mereka sebenarnya adalah salah satu dari 5 klan kuno juga. Keributan meledak di luar kota. Tidak ada yang menyangka bahwa klan Maha Kuno akan mengundang 2 penguasa surgawi suci dari klan terminal kuno. Orang harus tahu bahwa klan terminal kuno biasanya tidak terlihat oleh semua orang, belum lagi penguasa surgawi dari klan tersebut. Mendengar kata-kata Qing Yanjing, salah satu dari keduanya maju setengah langkah. Ekspresi pucatnya tampaknya dipengaruhi oleh lama menghindari matahari. Dia menghela nafas, klan terminal kuno saya berutang budi kepada klan Maha Kuno. Jadi kami tidak punya pilihan selain bergerak. Kami berharap Grand Elder Qing Yanjing dapat memahami kesulitan kami. Wajah Qing Yanjing dan Fu Tuzuan tidak sedap dipandang. Situasi ini telah melampaui harapan mereka. Mereka terkejut bahwa klan Maha Kuno dapat mengundang klan terminal kuno. Dengan klan terminal kuno, akan ada perbedaan besar antara kedua formasi. Mereka menghadapi total 5 penguasa surgawi suci, dan bahkan klan Buddha kuno mereka merasa tertekan karenanya. Di belakang Qing Yanjing, penguasa surgawi dari klan Buddha kuno juga merasa tidak nyaman. Sepertinya klan Maha Kuno akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengambil tubuh abadi primordial. Maha Tian pertama menangkupkan tinjunya ke arah Hei Tian dan Hei Di sebelum melihat Mu Chen. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kamu tidak akan bisa membawa tubuh abadi primordial bersamamu. Sambil menyipitkan matanya, Mu Chen dengan tenang menjawab, kita harus mencoba untuk mengetahuinya. Meskipun penampilan klan terminal kuno telah melebihi harapannya, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan tubuh abadi primordial tanpa mencoba. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Anda hanya memiliki sein fisike. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Mata Maha Tian tenggelam sebelum dia menoleh ke Hei Tian dan Hei Di. Aku harus menyusahkan kalian berdua untuk menghalangi klan Buddha kuno. Adapun tubuh abadi primordial, klan Maha Kuno saya akan mengambilnya sendiri. Saling bertukar pandang, Hei Tian dan Hei Di tanpa daya menganggukkan kepala mereka. Mereka sebenarnya tidak ingin terlibat dalam konflik ini, tetapi mereka tidak berdaya, karena mereka berutang budi kepada pihak lain. Di belakang Maha Tian, Mayu dengan kejam menatap Mu Chen dengan seringai dingin. Jadi bagaimana jika kamu memiliki sein fisike? Sebelum klan Maha Kuno saya, Anda hanya bisa ditangkap tanpa daya. Kamu berani? Wajah Qing Yanjing menjadi dingin saat ruang berfluktuasi, arai spiritual besar turun yang meresap dengan tekanan yang menakutkan. Sebuah cahaya hitam melesat di depan Hei Tian dan Hei Di menghalangi jalannya, kegelapan menyebar dari belakang mereka dan membentuk dunia kegelapan. Pada saat yang sama, Maha Tian mengangguk ke arah 2 lelaki tua di belakangnya dan mereka berdua maju selangkah lalu terbang menuju Mu Chen. Melihat keduanya, mata Mu Chen dingin saat dia mengepalkan tinjunya dan memancarkan cahaya keemasan dari tubuhnya. Tetapi tepat ketika dia ingin bergerak, layar kuno energi spiritual turun dari langit yang menghalangi 2 penguasa surgawi suci dari klan Maha Kuno. Bersamaan dengan layar itu, sebuah suara kuno bergema, haha, betapa hidup, tapi gadis suciku berkata bahwa klan roh kuno kita akan melindungi Mu Chen. Suara tiba-tiba menyebabkan hati Mu Chen bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat pilar turun dari langit dengan siluet yang terukir jauh di dalam hatinya. Siluet itu juga melihat ke bawah dan berinteraksi dengan Mu Chen dengan tatapannya. Pada saat itu, senyum muncul di bibirnya yang melembutkan hati Mu Chen. Ketika sinar kuno turun, energi spiritual yang kuat tersapu yang menyebabkan semua orang di luar kota menutupi wajah mereka dengan takjub. Klan, roh kuno sebenarnya ada di sini juga, 4 dari 5 klan kuno. Tontonan ini benar-benar sulit didapat. Sumber daya Mu Chen itu menakutkan. Tidak hanya kaisar api dan leluhur bela diri, tetapi dia juga memiliki koneksi dengan klan roh kuno. Ya, itu semua karena 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat meninggalkan wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Kalau tidak, klan Maha Kuno akan berada dalam posisi yang sulit sekarang. Mendengar diskusi itu, wajah para sesepuh klan Maha Kuno menjadi pucat. Bahkan mata Maha Tian tenggelam, karena kemunculan klan roh kuno telah merusak rencananya. Namun, dia bingung,
klan roh kuno tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Buddha kuno, jadi mengapa mereka bersedia mengambil risiko dan ikut campur dalam masalah ini? Jadi itu leluhur dunia bawah yang hebat. Maafkan aku karena tidak menerimamu. Namun, Mahatian masih patriark. Dengan demikian, dia segera pulih dari keterkejutannya. Ketika pilar menghilang, dua siluet muncul dalam pandangan semua orang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, tetapi kulitnya sehalus bayi dengan senyum ramah tergantung di bibirnya. Murid-muridnya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan misteri. Mahatian tidak asing dengan lelaki tua ini. Dia adalah Grand Elder dari klan roh kuno, leluhur dunia bawah yang hebat. Tatapan semua orang berhenti sejenak pada leluhur dunia bawah agung sebelum siluet menarik pandangan mereka. Siluet itu memiliki rambut panjang keperakan yang disampirkan dengan gaun hitam yang diukir dengan bintang-bintang dan berkelap-kelip dengan cahaya ungu di roknya. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dengan kulitnya berkilau dengan cahaya redup, bibirnya sedikit terangkat, terlihat sedikit main-main. Yang paling menarik perhatian mereka adalah murid-muridnya. Mereka seperti kaca yang berkilauan. Mereka murni, seolah-olah mereka bisa melihat melalui pikiran orang lain. Ketika semua orang menatap matanya, mereka semua mabuk olehnya. Lehernya yang putih dan anggun membuat tubuhnya yang indah dan pinggang yang ketat semakin menarik perhatian. Itu adalah proporsi emas yang tampak seperti keajaiban pencipta. Ini adalah seorang wanita yang memiliki udara spiritual di sekitarnya. Ketika semua orang melihat wanita itu, mereka sangat terkejut. Haha, kamu terlalu baik, tolong jangan salahkan saya karena datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Leluhur dunia bawah besar tersenyum dengan mata menyipit. Sambil menghela nafas, Mahatian bertanya, saya khawatir klan kami tidak memiliki permusuhan, kan? Mengapa Anda mencampuri urusan kami? Menghadapi pertanyaan Mahatian, leluhur dunia bawah besar menghela nafas dengan kesedihan di wajahnya dan menunjuk ke wanita di sampingnya. Jangan salahkan aku tentang itu. Gadis ini sangat ingin menyelamatkan kekasihnya, jadi aku terpaksa muncul. Sambil menyipitkan matanya, Mahatian mengalihkan pandangannya. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Nama saya Luoli, dan terima kasih kepada tetua klan roh kuno. Sekarang saya adalah gadis suci dari klan tersebut. Wanita di samping leluhur dunia bawah besar tersenyum, menghadapi kata-kata Mahatian. Suaranya halus, tanpa tanda-tanda menyerah. Gadis suci dari klan roh kuno, Mahatian mengunci alisnya. Tidak ada patriark di klan roh kuno, hanya gadis suci. Siapapun yang menjadi gadis suci akan setara dengan matriark klan roh kuno dan memiliki otoritas tinggi. Namun, klan roh kuno memiliki proses yang ketat untuk memilih gadis suci mereka. Itu adalah posisi yang telah kosong begitu lama. Tetapi wanita ini menonjol di antara para kandidat dan menjadi gadis suci. Karena kamu adalah gadis suci dari klan roh kuno, maka kamu harus memandang klan roh kuno lebih penting dari apapun. Jika Anda ikut campur dalam masalah ini, saya akan membawa masalah ke klan roh kuno. Mahatian berbicara dengan sedikit ancaman dalam suaranya. Tapi menghadapi kata-katanya, Luoli tersenyum dengan kerinduan dan kasih sayang di matanya saat dia melihat siluet muda itu. Aku menjadi gadis suci untuknya. Jika aku tidak bisa membantunya, lalu mengapa aku menjadi gadis suci? Kata-katanya langsung menyebabkan desahan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka melihat Mu Chen dengan permusuhan di mata mereka. Tidak hanya orang itu diberkati dengan kesempatan, dia bahkan memiliki seorang gadis yang luar biasa di sampingnya. Baginya, dia bahkan bisa menghadapi Mahatian. Keberuntungan itu benar-benar membuat iri. Tidak bisakah kamu sedikit peduli dengan hati rapuh lelaki tua ini? Leluhur besar dunia bawah menggerutu. Ketika Luoli mendengar kata-kata itu, dia agak menyesal dan menjawab, bukankah kamu sudah mengetahuinya, Grand Elder? Leluhur dunia bawah besar menghela nafas sebelum dia dengan sedih menatap Mu Chen. Jika bukan karena orang itu, Luoli akan bisa fokus menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Apa hubungan gadis suci ini dan Mu Chen? Futu Xuan juga terkejut dengan kata-kata itu. Melihat Luoli, mata King Yanjing dipenuhi dengan kepuasan. Dia pernah bertemu Luoli di benua surga utara, jadi kesannya tentang Luoli sangat dalam. Ini adalah gadis dengan bakat luar biasa dan karakter tegas. Menantu perempuan saya, King Yanjing tersenyum saat dia melihat Futu Xuan dengan bangga. Anaknya kompeten. Dia tidak hanya menemukan dirinya sebagai istri yang cantik,
tetapi dia juga gadis suci dari klan roh kuno. Futu Xuan tertegun sebentar sebelum dia menghela nafas. Bocah itu benar-benar mampu. Dia bahkan berhasil menipu tangan gadis suci klan roh kuno. Menghadapi suara-suara itu, wajah Mahatian tenggelam saat dia dengan dingin menatap Luoli dan leluhur dunia bawah yang hebat. Sepertinya kalian bersikeras untuk ikut campur. Tapi satu Saint Heavenly Sovereign tidak mengubah apapun. Hanya leluhur dunia bawah besar yang merupakan penguasa surgawi suci. Meskipun budidaya Luoli telah melonjak dan melangkah ke alam penguasa surgawi, dia hanya penguasa surgawi roh. Namun, leluhur besar dunia bawah dengan bangga tersenyum. Kamu meremehkan gadis suci dari klan roh kunoku. Luoli mengedipkan mata lalu membentuk segel. Cahaya kuno muncul dari kepala Luoli dan semua orang terkejut melihat diagram kuno terbentang di atasnya. Tekanan yang memancar darinya sebanding dengan penguasa surgawi suci. Melihat diagram, wajah Mahatian berubah tak sedap dipandang. Sedemikian rupa sehingga bahkan King Yanjing dan Futu Xuan memiliki keheranan di mata mereka. Itu, harta klan roh kuno, diagram roh kuno, seruan bergema dari mulut mereka dan hati mereka sama-sama terkejut. Sebelum setiap Saint Heavenly Sovereign di klan roh kuno mati, mereka akan menyegel energi spiritual mereka ke dalam diagram, menciptakan kekuatan yang menakutkan. Hanya kekuatannya saja yang sebanding dengan penguasa surgawi suci. Satu-satunya kelemahan adalah persyaratan ketat untuk itu di klan roh kuno, dan tidak memilih lebih dari 3 pemilik. Itu juga karena itu, mereka terkejut melihat Luoli menguasainya. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan alasan mengapa leluhur dunia bawah yang agung begitu penting bagi Luoli, untuk dapat memimpin diagram roh kuno, bahkan sebagai penguasa surgawi roh. Bahkan penguasa surgawi suci pun tidak dapat melakukan sesuatu untuk dia. Melihat Luoli, Mu Chen senang dan merasa sakit hati untuknya karena dia tahu berapa banyak kesulitan yang harus dia hadapi. Merasakan tatapan Mu Chen, Luoli berbalik dan mengedipkan matanya dengan main-main, seolah-olah dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mengejar langkahnya. Melihat senyumnya, Mu Chen juga tidak bisa menahan senyum. Dia merasakan keberanian di dadanya saat dia menatap Mahatian dengan tatapan tajamnya. Pada saat berikutnya, suaranya yang berisi niat bertarung yang padat bergema. Mahatian, buatlah gerakan sendiri jika Anda menginginkan tubuh abadi primordial. Hari ini aku, Mu Chen, akan melihat ketangguhan patriark klan Maha Kuno. Tawanya bergema, menyebabkan semua orang terkejut. Mu Chen benar-benar menantang Mahatian. Tawa Mu Chen bergema di seluruh langit, membuat semua orang tercengang. Terbukti, tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen akan berani menantang Mahatian. Orang harus tahu bahwa dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik yang bertarung dengan Kaisar Api. Bahkan di seluruh dunia 1000 besar, ketenaran Mahatian luar biasa. Mu Chen itu benar-benar tak kenal takut. Mahatian adalah penguasa surgawi Saint tahap tengah yang asli, tidak banyak di dunia 1000 besar yang telah melampaui dia. Ya, bahkan jika Mu Chen memiliki Saint Fisike, dia bukan lawan Mahatian. Pada akhirnya, dia masih arogan, ingin pamer di depan kecantikan. Segala macam diskusi bergema, tetapi tidak ada yang optimis tentang Mu Chen. Bagaimanapun, reputasi Mahatian terlalu ganas. Kekasihmu itu cukup sombong. Leluhur dunia bawah besar mengirim pandangan penasaran ke Mu Chen sebelum tersenyum pada Luoli. Menghadapi Mahatian, bahkan dia tidak yakin dia bisa menang. Tapi Mu Chen justru berani mengeluarkan tantangan. Menempatkannya dengan cara yang baik, itu berani. Tetapi dengan cara yang buruk, dia kurang ajar. Menghadapi ejekan leluhur dunia bawah, Luoli tersenyum dan diam. Dia mengerti Mu Chen terlalu baik. Mahatian mungkin pintar, tapi Mu Chen bukanlah seseorang yang ceroboh. Karena dia telah membuat keputusan, maka dia harus memiliki kepercayaan diri. Mendengar kata-kata Mu Chen, Mahatian tertawa terbahak-bahak sebelum dia menjawab, "Haha, aku tidak pernah menyangka akan ada hari ketika aku, Mahatian, akan dipandang rendah." Apa statusnya? Namun dia ditantang oleh anak nakal. Jika masalah ini terungkap, entah berapa banyak lelucon yang akan ditimbulkannya. Jadi, kamu tidak berani? Mu Chen tersenyum. Situasi ini rumit, dan jika perang terjadi, itu akan menghancurkan bumi. Konsekuensinya juga sesuatu yang tak terbayangkan, dan dia tidak mau menyeret klan Buddha kuno dan klan roh kuno ke dalam masalahnya.
Jadi dia harus bergerak sendiri. Selama dia menekan Ma Tian, maka situasi ini akan teratasi. Melihat Mu Chen, tatapan Ma Tian gelap. Dia tahu apa yang dipikirkan Mu Chen. Namun, dia juga harus menyetujuinya hari ini. Jika 4 dari 5 klan kuno bertarung hari ini, bahkan klan Maha Kuno miliknya akan membayar mahal. Jadi, itu adalah pilihan yang lebih baik jika dia bisa berurusan dengan Mu Chen. Saat Ma Tian naik ke langit dan berdiri pada tingkat yang sama dengan Mu Chen, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Karena kamu mencari penghinaan, maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak memenuhi keinginanmu." Ketika suara itu bergema, guntur gemuruh yang deras menyapu, bersama dengan tekanan yang tak terlukiskan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kalau begitu, hari ini, aku akan meminta nasihat dari klan Maha Kuno. Saat mata Mu Chen berkobar dengan niat bertarung, dia mengepalkan tinjunya bersama-sama dan memancarkan sinar besar dari tubuhnya. Tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas, menembus aura abadi. Di lokasi Mu Chen, suara berderit datang dari luar angkasa, tekanan yang dipancarkan dari tubuhnya juga menakutkan. Keduanya berdiri dalam konfrontasi, salah satunya adalah seorang ahli yang pernah bertarung dengan Kaisar Api, sementara yang lain adalah seorang anak muda dengan Sein Fisike. Konfrontasi ini tidak diragukan lagi dapat diklaim sebagai pertempuran puncak. Tatapan Mu Chen tertuju pada Ma Tian, dan pada saat berikutnya, dia berlari dalam sekejap. Ketika Mu Chen bergerak, ruang di depannya meledak dengan ledakan sonik dari kecepatan. Itu hanya sesaat ketika dia melesat ke arah Ma Tian, diselubungi aura abadi, dan melemparkan tusukan ke arah yang terakhir. Tidak ada trik di baliknya, itu adalah jab biasa. Tetapi dengan kekuatan Sein Fisike, ia memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Di bawah pukulan ini, bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir akan terbunuh. The Sein Fisike benar-benar menakutkan. Mata Ma Tian berkedip saat dia berkomentar sebelum melambaikan tangannya. Dua balok, hitam, dan putih terbentuk menjadi dua naga yang terjalin dan meraung saat mereka bentrok dengan tusukan Mu Chen. Ketika kedua kekuatan terhubung, getaran yang menghancurkan bumi bergema. Ruang runtuh dari titik kontak sebelum gelombang kejut dengan cepat meluas beberapa kaki keluar. Kekuatan luar biasa dalam tubuh Mu Chen meledak sebagai balok hitam dan putih hancur dan menjadi abu. Namun, sinar hitam dan putih memadat bersama saat mereka hancur dan menjadi lebih halus, melepaskan serangan mengerikan dan kekerasan lainnya. Napas pendek kemudian, balok hitam dan putih bentrok 100 kali melawan tinju emas Mu Chen. Setiap tabrakan tunggal akan menembus gelombang kejut yang menakutkan sebelum pancaran di kepalan tangan Mu Chen secara bertahap meredup. Setelah itu, sinar hitam dan putih menembus pertahanannya dan menghantam dadanya. Mu Chen mirip dengan bola meriam saat dia terbang keluar dan menghancurkan banyak rumah di kota. Sebuah coretan melonjak ke langit, dan sementara Mu Chen membersihkan tubuhnya, dadanya ambruk. Meskipun cedera mengerikan, tidak ada perubahan pada tubuhnya. Saat cahaya keemasan beredar di sekujur tubuhnya, semua orang terkejut melihat dada Mu Chen pulih. Itukah kekuatan Sein Fisike? Bagaimana menakutkan? Bahkan setelah menerima serangan dari Sein Heavenly Sovereign, tidak ada luka apapun. Orang yang tak terhitung jumlahnya menamparkan bibir mereka. Serangan Ma Tian tidak akan terasa baik, bahkan untuk penguasa surgawi tahap awal. Namun, Mu Chen bisa menahannya dan masih sangat hidup. Dengan demikian, mereka bisa melihat vitalitas yang mengerikan dari Sein Fisike. Ma Tian juga mengerutkan alisnya dan merasa terganggu dengan Sein Fisike. Benar-benar layak menjadi penguasa surgawi Sein fase tengah. Mu Chen menyentuh dadanya dan menghela nafas. Jika bukan karena Sein Fisikenya, serangan itu saja akan mengubahnya menjadi abu. Sepertinya dia harus mengeluarkan kekuatan penuhnya saat menghadapi Ma Tian. Mengambil napas dalam-dalam, mata Mu Chen terpancar dan energi spiritual tak terbatas meletus dari tubuhnya. Pilar energi spiritual membubung ke langit dan fluktuasi terus meningkat sebelum mencapai alam penguasa surgawi abadi dan stabil di fase tengah. Penguasa surgawi abadi fase tengah, wajah Mahayu berubah setelah merasakan fluktuasi energi spiritual dari tubuh Mu Chen. Orang harus tahu bahwa ketika dia bertarung dengan Mu Chen di pagoda, yang terakhir baru saja mencapai alam berdaulat surgawi tahap akhir. Tetapi hanya dalam setengah tahun,
dia telah mencapai alam penguasa surgawi fase tengah. Semua orang juga berseru dengan kecemburuan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka iri dengan kesempatan Mu Chen kali ini. Dia tidak hanya mengolah sein fisike, dia bahkan memperoleh tubuh abadi primordial, dan energi spiritualnya mencapai alam penguasa surgawi abadi. Energi spiritual tanpa batas tersapu keluar dari tubuhnya dan menyatu, menghasilkan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Merasakan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya, Mu Chen menunjukkan ekspresi puas. 5 tahun pengasingan di tubuh abadi primordial tidak hanya memungkinkan dia untuk mendapatkan sein fisike, itu bahkan membawa peningkatan cepat ke energi spiritualnya. Coba ambil seranganku, dengan kekuatan destruktif yang beredar di seluruh tubuhnya, murid emas Mu Chen memandang Mahatian. Mengangkat tangannya, cahaya abadi beredar melalui telapak tangan Mu Chen dengan tanda kuno menyebar sebelum dia dengan lembut mendorongnya ke arah Mahatian. Seluruh wilayah bergetar hebat saat Mahatian mengangkat kepalanya. Dia melihat telapak tangan emas turun dari langit, membentuk bayangan besar saat itu berkembang. Saat tangan itu turun, seluruh kota abadi primordial runtuh oleh lapisan. Tangan itu dibentuk dengan kekuatan dari perpaduan fisik dan energi spiritual Mu Chen. Kekuatannya hanya merusak dan bahkan seseorang seperti Mahatian menunjukkan ekspresi serius. Telapak tangan emas turun dan menabrak Mahatian saat suara rendah bergema dari hati Mu Chen. Ini adalah tangan perebutan surga abadi. Telapak tangan emas turun dengan cara yang menindas saat menabrak awan hitam dan putih di bawah tatapan heran semua orang. Terima kasih telah menonton.